Sekarang tangannya dikepal, Jabar Istimewa. 1, 2, 3. Cimahi maju. 1, 2, 3. Terakhir logo Mercy Demokrat. 1, 2, 3. Baik, cukup beri tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira mungkin selain pemerintah ya Pak ya, siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan perempuan selain pemerintah ya, di negara kita itu. Kemudian kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari pemberdayaan perempuan itu sendiri? Begitu saja pertanyaan Pak. Di Perda ini lebih berbicara tentang pemberdayaan untuk bantuan. Jadi kalau di sini ada organisasi program perempuan, ibu boleh mengusulkan bantuan kepada pemerintah, mau di Kota Cimahi, mau di provinsi, mau di pemerintah pusat, boleh. Dasarnya apa? Perda ini menjadi dasar hukum, kepastian masyarakat bisa memperjuangkan bantuan untuk pemberdayaan perempuan. Boleh. Jadi di sini kalau ada perempuan membuat himpunan, ya kan? Nanti ingin membuat kegiatan pemberdayaan perempuan, boleh. Jawa Barat juga kemarin berhasil efisiensi itu sebanyak sudah terkumpul itu 5,5 triliun rupiah kita. Nah kemarin Pak Deddy Mulyadi menyampaikan dia tidak ingin lagi penghematan ini tidak tepat sasaran lagi. Ini harus tepat sasarannya. Maka dari itu dia memutuskan bahwa yang anggaran dihemat ini harus menuntaskan paling tidak 2 masalah. Yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan. Jadi tahun ini beliau ingin masalah pendidikan, infrastruktur pendidikan, dia akan membangun semua sekolah-sekolah di kecamatan yang belum ada kecamatannya, yang belum ada sekolahnya. Jadi ternyata dari 627 kecamatan di Jawa Barat ini masih ada 140 kecamatan yang belum punya sekolah SMA maupun SMK negeri. Maka dari itu beliau akan membangun sekolah-sekolah di kecamatan yang belum ada sekolahnya. Sehingga hasil daripada efisiensi ini akan kita kawal agar betul-betul nanti dibuat program-program pro rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak dengan Jumantara TV Pak. Nah ini Pak, tadi setelah menyaksikan tentang peraturan daerah nomor 2 ya Pak, tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Menurut Bapak Dewan Provinsi, seperti apa yang nantinya bisa diaplikasikan untuk warga Kota Cimahi Pak? Ya, terima kasih. Perda pemberdayaan perempuan ini tujuannya agar perempuannya berdaya. Kita tahu bahwa ketika kami menyusun perda ini waktu itu kita sudah punya dinas pemberdayaan perempuan. Tapi fakta di lapangan banyak sekali perempuan yang tidak berdaya. Maka dari itu kita pertegas lagi di perda ini agar betul-betul hak dan kewajiban kita untuk melindungi perempuan itu ada kepastiannya. Tadi disampaikan bahwa perempuan di Indonesia ini semuanya dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi belum tentu di daerah lain itu ada perdanya. Nah, kita sudah membuat tahun 2023 ini tentang perdayaan perempuan. Tadi isinya supaya betul-betul pemerintah itu memperhatikan, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dan tidak lagi kita diskriminasi terhadap perempuan itu. Karena kalau tidak kita hormati perempuan itu, siapa lagi yang menghormatinya? Ya kan? Kalau laki-laki tidak menghormati perempuan, ya siapa lagi yang menghormati perempuan itu? Maka dari itulah kesadaran kolektif kita, berbangsa dan bernegara kita ini harus ditumbuh kembangkan agar apa? Agar betul-betul menjadi contoh perempuan-perempuan di Jawa Barat ini bagi provinsi-provinsi lain nantinya. Ya mungkin selanjutnya Pak, dari efisiensi ini Pak, dari anggaran negara dan provinsi maupun kota, atau mungkin ada kira-kira rencana untuk anggaran untuk
Perda ini atau pelaksanaan dari Perda ini untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pak? Ya, kalau anggaran untuk pemberdayaan perempuan ini ada efisiensi tidak ada bisa tetap berjalan, Pak. Karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah karena Perdanya sudah diundangkan. Artinya untuk memberikan bantuan itu harus hukumnya, wajib hukumnya. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan bantuan, maka kita melanggar Perda kita sendiri. Dan oleh sebab itulah sosialis ini menjadi penting agar masyarakat tahu dan masyarakat bisa mengambil manfaatnya, bisa menggunakan Perda ini untuk bisa mengusulkan bantuan-bantuan terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri. Gitu. Mungkin Pak ada ketimpangan sosial, Pak. Mungkin masalah kekerasan ya, dan sebagainya secara fisik. Ya selain itu juga ada yang masalah dengan situasi, Pak. Banyak janda-janda tua yang sampai saat ini rumahnya mengontrak ataupun perempuan-perempuan yang terlantar tidak berpenghuni dan mereka banyak frustasi larinya ke seperti ya gerombolan yang tidak sepatutnya dan mereka itu sangat miskin atau sangat kurang dengan pendidikan agama maupun pengetahuan. Mungkin ada hal seperti itu bantuan pemerintah apa dari sosial apa dari apa untuk anak jalanan perempuan atau janda-janda tua yang masih mengontrak, Pak. Alhamdulillah kemarin mungkin kita sudah tahu semua bahwa gubernur kita sekarang Pak Deddy Mulyadi ini sangat konsentrasi melihat hal-hal yang tadi disampaikan. Nah nanti ditekannya ada di dinas sosial agar dinas sosial ini bisa berperan, bisa berkolaborasi antara dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten kota, kementerian sosial ini harus berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan-persoalan disampaikan tadi. Kenapa? Kewenangannya lain-lain ini. Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kota, ada kewenangan dan nanti supaya tidak saling menolak kewenangan ini, kami berharap akan ada program-program yang berkolaborasi, yang bersinergi, yang bisa menyelesaikan tadi yang menjadi persoalan tadi. Nah, harapan kita ke depan memang di zaman gubernurnya Pak Deddy Mulyadi ini semuanya akan selesai masalah-masalah sosial seperti ini. Kenapa? Karena terus terang anggaran cukup besar di dana sosial itu. Tetapi kadang-kadang tidak tepat sasaran tadi. Maka dari itu ke depan karena di Perdanya sudah ada, regulasinya sudah ada, dan tinggal bagaimana kita mengawal program-program yang ada sekarang. Mungkin selanjutnya kepada Bapak Iwan Setiawan, Pak. Menanggapi selaku wakil daripada DPRD Kota Cimahi, Pak, menanggapi masalah yang dipaparkan tadi oleh Bapak DPRD Provinsi Jawa Barat, bagaimana Pak untuk di Cimahi, Pak? Untuk Cimahi sama. Cimahi kan bawahan dari provinsi kan. Untuk masalah penanganan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, mungkin kami ada juga dengan tambah perlindungan anak. Ya. Jadi di kami ini langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi masalah-masalah untuk hal seperti ini. Ada masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada kementeriannya juga di PPPA, ya. Masalah untuk regulasi tadi emang sama di kami juga di Kota Cimahi, khususnya di Kota Cimahi. Efisiensi anggaran ini ditujukan untuk hal seperti itu. Apa yang programkan Prabowo, program RI, programkan provinsi dan kota itu sama. Sekarang harus bersinergi semua, tidak masing-masing punya program. Makanya adalah retret kemarin untuk kepala daerah. Dan mudah-mudahan kita bekerja program pemerintah yang baik ini mengefisiensikan anggaran dari hal-hal yang kurang perlu, kurang efektif, ini kita gunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, tadi itu apa yang dikatakan perlindungan untuk janda-janda tua yang tidak punya rumah, atau mungkin perempuan-perempuan mandiri, insya Allah hal itu akan mungkin dengan kebijakan Pak Gubernur, Pak Presiden, maupun nanti wali kota kita, itu akan lebih diperhatikan kembali karena Cimahi sendiri sudah mengefisiensi anggaran menjadi sekarang ini sudah 59 miliar yang diefisiensi oleh Cimahi, membuang program-program yang kurang manfaat lah sesuai kan peraturan Perpres nomor 1 2025 ini itu mengenai efisiensi yang tidak bermanfaat. Contoh perjalanan dinas, ada hal-hal lain lah yang sifatnya seremonial gitu kan, yang itu yang tidak efektif untuk dilaksanakan saat-saat ini dalam menghadapi problem ekonomi warga Indonesia atau masyarakat Indonesia walaupun kabupaten kota maupun provinsi gitu. Jadi lebih baik digunakan ke hal-hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Demikian gitu, tambahan dari kami. Mungkin Pak, ini memang sangat penting Pak untuk membangun semangat kepada
perempuan yang saat ini ya kurang sejahtera atau kurang beruntung dari Perda ini untuk memberikan semangat kepada kebetulan yang masyarakat atau perempuan yang menyaksikan ini, Pak? Ya, harapan saya dengan sosialisasi Perda tentang pemberdayaan perempuan ini, pelindungan perempuan ini, semoga saja perempuan kita akan lebih berdaya. Saya juga berharap kepada perempuan memanfaatkan momentum yang ada ini, karena Perdanya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi, bagaimana respon dari masyarakat akan betul-betul berjalan. Kami akan selalu mendorong kegiatan-kegiatan yang kaitannya pemberdayaan terhadap perempuan, karena kita sadar bahwa kita tidak mungkin bisa lahir ke dunia ini tanpa adanya perempuan. Inilah bentuk balas sayangnya kita dengan perempuan. Kita dorong supaya mereka berdaya, supaya mereka merasa sangat dihargai oleh kaum laki-laki. Maka dari itu saya berharap, mari kita kaum laki-laki hargailah perempuan. Mungkin begitu Pak dari Jumantara TV, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.